paling kami pasti uji izin. Barangkali ada bagian yang bahaya untuk di-share di publik itu insya Allah kami akan izin dulu ya Ustaz. Oke ya, baik. Oke, siap. Oke. Silakan Ustaz Tafadhol. Pada intinya ya, nggak apa-apa di share di publik ya, karena kita nggak ada yang kita tutup-tutupin dan juga kita bukan mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama kita dan ketetapan di negara kita gitu. Jadi tidak Oke. masalah. Baik. Siap, siap. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Suara saya jelas di situ ya? Jelas enggak suara saya? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, alhamdulillah jelas. Ini mohon maaf ya kalau saya nanti sambil minum karena tadi selepas Isya saya makan terus sudah 30 menit belum minum jadi nanti Oh, enggak saya mau apa-apa. Enggak ada masalah Ustaz, insyaallah. taib. Ya, ikhwah semua, alhamdulillah ya atas semua kemudahan dari Allah Tabaraka Taala kita masih bisa eh, bersua di sini dalam keadaan sehat, memiliki kelapangan waktu juga kita manfaatkan di sini untuk mengaji, ngobrol, sharing tentang agama. Ini kesehatan dan waktu luang adalah nikmat besar yang Allah akan tanya dan pada hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesehatan dan waktu luang tersebut ya untuk kebaikan. Yaitu dengan kajian yang telah dijadwalkan. Kata Nabi SAW, ni'matani maghmunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh banyak orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kajian kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Abu Takeru. Takeru apa Takeru ini saya nyebutnya? Takeru Ustaz. Maaf kalau namanya anti mainstream ya Ustaz. Itu nama Nah, panggung ya. aja sih. Aslinya Rizal aja. Baik, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Rizal ya, bahwa kajian atau sharing malam ini menitik beratkan kepada pembahasan tentang ulil amri. Pembahasan tentang ulil amri ini pembahasan yang dinilai sensitif oleh sebagai ikhwah, bahkan dinilai sebagai pembeda, pemisah, apakah dia ahlus sunnah atau bukan. Padahal tidak demikian. Ya, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan oleh berbagai maktabah atau pustaka yang menjadi penerbit buku-buku terjemahan di Indonesia ya. Di ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Itu disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Semua orang atau banyak ikhwah punya terjemahannya atau yang punya Arabnya. Ya, mengenai tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa maknanya adalah ulama, bukan umara. Bahwasanya maknanya adalah ya disebutkan oleh murid-murid Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya adalah ulama. Bahkan disebutkan yang lainnya ahli fikih ya dan yang lainnya. Memang juga ada ulama yang menyebutkan bahwa tafsir ulil amri adalah umara. Umara jamak dari amir yaitu para pemimpin. Ya, para pemimpin. Nah, namun disebutkan ya oleh para ulama yang lainnya terutama ya, apa namanya? Di kitab-kitab yang disebutkan kalau yang di buku saya ini di belakang ada namanya ya, kitab Fathul Aziz. Fathul Aziz, Syarah Fathul Hamid, Syarah Kitab Tauhid. Nah, ini disebutkan ya bahwasanya dahulu ya disebutkan di sini ya para ulama dahulu mereka menyebutkan tafsir dari ulil amri adalah umara. Ya, namun tatkala ulama tatkala umara itu menyimpang mereka mengalihkan kepada ya ulama. Nah, tatkala umara menyimpang maka mereka mengalihkan tafsir ulil amri kepada ulama. Ya disebutkan falamma ra'an nas al umara juhalan bil ahkam asy-syar'iyyah. Maka tatkala ya para ulama melihat pemimpin-pemimpin ini bodoh terhadap hukum-hukum syar'i ya minal kitabi was sunnah ya khassu bidzalikal ulama. Ya, terhadap mereka tidak mengerti Quran dan sunnah maka para ulama mengalihkan secara khusus tafsir dari ulil amri adalah ulama. Dan ini sejalan dengan tafsir Ibnu Abbas atau ya Mujahid dan murid-murid Ibnu Abbas yang lainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Juga ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di kitab tafsir beliau
yaitu tafsir ya yang dikenal dengan Fathul Qadir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, adapun yang disebutkan oleh para ulama salaf dahulu, kalaupun disebutkan umaro yang berhukum dengan kitabullah, yang berhukum dengan sunnah, wa in zalamu wajar, walaupun mereka zalim, walaupun mereka berbuat jahat. Yang berhukum dengan Al-Quran dan sunnah. Saya pernah menerjemahkan pernyataan Syekh Al-Albani yang tidak terbantahkan lagi, bahwa beliau menyatakan siapa itu ulil amri, ya pernah saya share juga videonya, saya terjemahkan, ada di YouTube, saya sebar juga secara bisa di-download oleh siapapun di Facebook, di Instagram, bahwa Syekh Albani menyatakan yang namanya ulil amri ialah para pemimpin yang seperti para sahabat dan seperti Khulafa Rasyidin maupun yang setelah mereka dari raja-raja, yang mereka berpijak di atas kitabullah. Adapun yang tidak berhukum dengan hukum syariat, maka itu bukan ulil amri dan tidak dikenal, tidak diketahui, dan tidak pernah ada sejak zaman Abu Bakar menjadi khalifah, ya. Kemudian setelah berakhirnya Khulafa Rasyidin, masuk Muawiyah, anaknya Yazid, dan raja-raja Islam dari Bani Abbasiyah, Umayyah, ya, sampai khalifah yang terakhir, kekhalifahan yang terakhir yang ada di Turki, Utsmani, itu tidak pernah ada, tidak pernah dikenal, dan tidak pernah diketahui ada di antara mereka, walaupun zalim, walaupun Mu'tazilah di zamannya, ya, Ma'mun di zamannya Imam Ahmad, tidak pernah ada yang berhukum dengan selain Quran dan Sunnah. Tidak pernah ada mereka itu yang zalim, yang jahat sekalipun berhukum dengan undang-undang Belanda misalkan, undang-undang Prancis, undang-undang Amerika, ya, dan seterusnya. Tidak ada. Jadi yang namanya ulil amri adalah yang tadi berhukum dengan syar'i. Dan ini bahasan penting. Kenapa? Karena nanti terkait dengan hak ulil amri. Hak presiden beda dengan hak ulil amri. Hak raja biasa beda dengan ulil amri. Kalau kita posisikan presiden sebagai ulil amri, berarti dia punya hak dalam nas yang disebutkan oleh para ulama tentang hak ulil amri. Mentaatinya ketaatan, ya, kemudian bermaksiat kepadanya tidak mentaatinya adalah dosa, menyebutkan keburukannya adalah dosa, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Khalal, salah seorang ulama penting dalam mazhab Hanbali, ya, murid dari Imam Ahmad bin Hambal, di kitabnya As-Sunnah membawakan berbagai riwayat tentang pemimpin. Ya, di hadis nomor 50, ya, di hadis nomor 50 disebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya wajib bagi pemimpin yang berhukum, ya, yang berhukum dengan kitabullah. Nah, ini ya wajib bagi pemimpin yang berhukum dengan kitabullah, ya, ini disebutkan oleh Al-Khalal dari Ali bin Abi Thalib, wajib bagi setiap pemimpin untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, jika ia sudah melaksanakan tersebut, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar dan taat. Ya, untuk mendengar dan taat dan mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Ya, dan mereka menyambut seruan pemimpin tersebut. Ya, dan mereka menyambut atau melaksanakan titah dari pemimpin tersebut. Nah, riwayat ini juga dibawakan oleh kalangan mufassirin yang lainnya, semisal Imam Abu Ja'far At-Tabari di kitab beliau, Tafsir At-Tabari yang dikenal dengan Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, dan yang lainnya. Juga di hadis 51, masih di As-Sunnah Al-Khallah, disebutkan. Ini hadis yang terkenal. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyah. Ya, budak Habasyah, maka ya, maka taatilah. Ya, nah riwayat ini banyak terpotong atau sengaja di skip, padahal disebutkan ma'aqamu kitabullah, selama mereka berpegang dengan kitabullah. Nah, ma'aqamu kitabullah itu banyak terpotong, padahal ini koid atau syarat yang penting. Kapan seorang budak Habasyah atau kapan pemimpin yang zalim, yang jahat, maka dia mendapatkan hak ulil amri, padahal ini dia disebutkan, ya, ma'aqamu kitabullah, selama mereka berpegang dengan kitabullah. Ini disebutkan juga di syarah-syarah kitab sahih, semisal di syarah sahih Muslim di juz yang ke-9 halaman 47. Kita biasakan di sini untuk ilmiah, ya. Nah, di sini kebetulan di rumah saya ini ada maktabah, maka kita akan sebutkan. Ya. Ya, ini di juz ke-9, ya, di halaman 47.
ya, di halaman 47 ya disebutkan ya bahwasanya para ulama menyatakan bahwa pemimpin, maksudnya selama pemimpin itu berpegang dengan Islam, ma'aqamu kitabullah, selama mereka tamasuk ya kepada Islam, dan mereka yad'u, menyeru ila kitabillah, ya, kepada kitabullah, walaupun bagaimanapun kondisi fisik mereka, ada budak Habasyiyah, Ethiopia, walaupun rusaknya religiulitas mereka, agama mereka kurang, ya, selama mereka tidak batal Islamnya, minum khamr dan seterusnya, akhlak mereka, maka tidak boleh mematahkan ketaatan kepada mereka, atau tidak boleh tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Ini taibarakallahu fikum. Jadi ini sering terpotong. Ma'aqamu kitabullah, selama mereka berpegang kepada kitabullah, ya. Jadi kenapa hanya terpotong hadis tersebut, hanya terpotong walaupun itu budak Habasyi dan segala macam. Padahal terusannya itu ada disebutkan di kitab-kitab sahih, Sahih Muslim, ya, kemudian disebutkan pula di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Kenapa nggak disebutkan, ya, di kitab lanjutannya hadis tersebut, ya? Nah, ini yang bentuk amanah ilmu yang banyak diabaikan. Bahkan sebagian orang lagi gulu, berlebihan, sampai dikatakan presiden sekalipun dia ulil amri yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan disebutkan dia Amirul Mukminin. Nah, ini keliru lagi. Syekh bin Baz di kitab beliau Subulus Salam, Syarah Nawaqidul Islam, ya, di halaman 111, beliau mengatakan, kama annahu laisa kullu hakimin, sebagaimana tidak setiap pemimpin, sawaun, ya, akana, ya, apakah sama saja, apakah dia malikan, dia raja, ya, au raisal jumhuriyah, atau di presiden, yusamma amirul mukminin, tidak semua pemimpin tersebut, raja atau presiden, tidak semua itu dinamakan amirul mukminin. Wa innama amirul mukminina man yahkumu bainahum bisyar'illah. Yang namanya amirul mukminin ialah yang berhukum dengan syariat Allah, ya, bisyar'illah. Wa yulzimuhum bihi, enggak cukup berhukum dengan hukum Allah. Wa yulzimuhum bihi, mengilzam, mengharuskan mereka juga berhukum dengan hukum Allah. Di Subulus Salam halaman 111. Ya. Wa yamna'uhum min mukhalafatihi. Enggak cukup itu, enggak cukup berhukum dengan syariat, enggak cukup mengharuskan rakyatnya berhukum dengan syariat, dan melarang rakyatnya menyelisihi syariat tadi. Hada huwal ulum wa hada huwal ma'lumu. Ya, hada huwal ma'lumu bainal ulama'il Islam, ya. Inilah yang telah dikenal di kalangan ulama al-Islam wal ma'ruf bainahum, dan telah diketahui di kalangan para ulama, ya. Nah, juga Al-Imam Asy-Syaukani di Fathul Qadir mengatakan mengenai ulil amri, ya, tafsir wa atiullah wa ati rasul ulil amri minkum, al-hum, kata Al-Imam Asy-Syaukani di Fathul Qadir, ya, al-a'immah was-salatin wal qudatu wa kullu man kanat lahu, ya, wilayatun syar'iyyatun la wilayatun taghutiyatun. Yaitu ulil amri adalah para imam, pemimpin, ya, para penguasa, para hakim, ya, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar'i, bukan kekuasaan togutiyah, bukan kekuasaan yang di situ dilandasi dengan, ya, undang-undang atau ketetapan hukum selain hukum Allah. Nah, ini disebutkan di Fathul Qadir jilid pertama halaman, ya, 642. Ya, kalau di kitab saya tahqiq, ya, dari Imran, Sayyid Imran. Nah, dari tafsir surah An-Nisa. An-Nisa itu ayat berapa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Ya, itu ayat berapa ya? Ayat 59. Ya, ayat 59. Ya, bahkan Syekh bin Baz mengatakan, ya, di Subul Salam masih di halaman 121, man hakama bi ghairi ma anzalallahu fahuwa taghutun. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia taghut. Saya ulangi, Syekh bin Baz menyatakan di Subul Salam halaman 121, man hakama bi ghairi ma anzalallah fahuwa taghutun. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia taghut. Gurunya Syekh bin Baz, mufti pertama Saudi, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, di kitab risalah beliau yang sering kita bacakan di sini, ya, yaitu Tahkimul Qawanin, juga menyebutkan hal ini, ya, juga menyebutkan hal ini. Walaupun ada perbedaan, kalau di Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan semua yang berhukum dengan hukum Allah
hakim, pemimpin kafir. Ya. Nah, kalau Syekh bin Bas merinci dengan berbeda sedikit dengan gurunya. Kata Syekh bin Bas ada 4 keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. 4 keadaan. Keadaan pertama, kafir ijma ulama. Yaitu gimana? Ini dia 4 keadaan ini yang berhukum dengan selain hukum Allah semua. Pertama, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia mengatakan hukum yang dia gunakan, hukum Eropa atau hukum PBB atau hukum Amerika atau hukum Belanda, itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka ijma dia kafir. Nah, yang kedua, kata si bin Bas, yang ijma kafir juga, yang dia mengatakan hukum Allah dengan hukum yang dia terapkan sama baiknya. Makanya dia menerapkan selain hukum Allah. Ini ijma juga kafir. Yang ketiga, kata si bin Bas, ini kafir juga. Yang mengatakan hukum Allah lebih baik. Hukum yang dia terapkan buruk. Tapi tidak mengapa berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah, yang keempat, ini yang disebut oleh Syekh bin Bas, kufrun duna kufrin, atau kufur asgor. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia mengatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang dia terapkan jelek, dan dia mengharamkan apa yang dia telah dia terapkan. Bedanya yang ketiga, dia mengatakan, tapi tidak mengapa. Hukum kita jelek, hukum Allah yang terbaik, tapi ini nggak mengapa. Kalau ini nggak, kita berdosa, meyakini. Nah, karena suap, karena apa, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak. Ya, tidak menyatakan demikian. Ya, maka yang semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu kufur. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya gitu. Ya, kalau gitu, wah konsekuensinya kita berontak dong, atau kita ya segala macam kita bisa melawan dong. Nah, baik, perhatikan ya. Melawan ya, itu ada fikihnya lagi. Ya, disebutkan oleh para fuqaha kalau kalau melawan itu. Para ulama menyebutkan syaratnya al-qudrah ala izalatihi, ya. Yaitu syaratnya adalah dia memiliki kemampuan untuk melengsarkannya. Wa alla yatarattaba ala hada al-khuruji mafsadatun 'alal muslimin a'zam min mafsadati baqaihi. Ya, yang berikutnya ini yang penting, tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan tetap bertahan di bawah kepemimpinan si pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tadi. Kayak sekarang, kita di bawah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Banyak kezaliman, banyak keputusan yang merugikan Islam dan kaum muslimin, dan seterusnya. Ini kita berada di atas kemudorotan, nah, namun kalau kita ngelawan, mudorotnya lebih besar. Ya, mudorotnya lebih besar. Maka jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Tidak boleh. Kita sabar aja. Kita sabar berdoa pada Allah. Jangan ngelawan. Kalau ngelawan, tadi, jangan sampai menimbulkan kerusakan. Sekarang yang ada adalah kerusakan. Fitnah. Ya, kerusakan. Ya, bahkan kerusakannya itu bukan hanya menimpa diri kita kalau kita melawan, ya dan bila, namun juga kaum muslimin dan dakwah. Dakwah jadi terhimpit, jadi tersudutkan, jadi dipersempit ruang gerak dan seterusnya. Maka tidaklah ada orang yang menyerukan untuk melawan saat ini, menyerukan ngebom, menyerukan apa segala macam, itu melainkan satu, orang yang punya semangat tapi sedikit ilmu. Yang kedua, memang dari pihak-pihak yang ingin agar ada perlawanan. Ingin, dan dia mendapat keuntungan materi dan seterusnya. Ya, itu yang dibahasakan jasus, intel dan semisalnya. Maka seorang pemuda muslim harus cermat. Dia berdoa pada Allah diberikan hidayah Islam, diberikan keselamatan dunia akhirat, diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari orang-orang yang hendak menunggangi. Ya, maka apapun yang kita sebutkan di sini itu sama sekali tidak ada konsekuensinya untuk melawan, untuk memberontak, apalagi bikin bom dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, tadi sudah Masya saya Allah. sebutkan. Ya, sudah saya sebutkan juga ya bahwasanya tafsir dari apa namanya hadis tadi, ya bahwasanya itu banyak yang dipotong dalam Sahih Bukhari di hadis di dua ada 3 hadis ya. Cuman yang saya ingat itu di hadis 3.500 dan di hadis 7.139. Ya, di hadis 3.500 dan di hadis 7.139. Ada satu hadis lagi di Hadis Sari yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, tapi saya nggak hadir di ingatan saya.
Nah, itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, ya, yang bunyinya hadisnya begini. Inna hadzal amru. Jadi hadisnya lain lagi nih, selain yang tadi yang dibawakan oleh Imam Al-Khalal dan Imam Muslim. Inna hadzal amru fi Quraisy. Sesungguhnya urusan kepemimpinan ini itu tetap dipegang di bawah Quraisy. Makanya Khulafaur Rasyidin itu orang Quraisy semua. Sampai Abu Bakar mengatakan pada orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, nahnu umara wa antum al-wuzara. Wahai orang Ansar, kamilah pemimpin. Kalian itu wazir, wuzara. Kalian adalah para deputi menteri-menteri kami. Dan orang Ansor karena tidak gila kepemimpinan itu nggak marah. Ya, tidak mengatakan kami sudah ngasih kalian tampung hijrah juga. Masa sekarang kalian semua yang jadi pemimpin? Nah, orang Ansor tahu. Karena itu berdasarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tadi di dua tempat di Sahih Bukhari, hadis 3.500 dan 7.139. Kata Nabi, Inna hadal amra fi Quraisyin. Wa la yu'adihim ahadun illa kabbahullahu ala wajhi. Ya, kata Nabi SAW, dan tidak ada yang menentang mereka kecuali Allah akan telungkupkan wajahnya. Kata Nabi, kapan mereka jadi pemimpin? Ma'aqamu ad-dina. Selama mereka menegakkan agama. Selama mereka menegakkan agama. Ingat, perhatikan, kalau kita memahami hadis, ya, memahami hadis harus dengan penjelasan para ulama. Nggak boleh pakai kepala kita, pakai ya dari apa yang kita ketahui dengan sempitnya pengetahuan kita. Dijelaskan oleh Fathul Bari, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, ya, di syarah dua hadis ini. Sebenarnya ada tiga hadis, cuma satu lagi nggak hadir di ingatan saya. Kalau di Fathul Bari itu gampang, antum bisa cari gampang ya. Bahkan sudah ada yang menerjemahkan. Betul. Ya. Nah, juga di syarah-syarah Sahih Bukhari yang lainnya. Semisal tuh Fathul Bari, karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Al-Imam Al-Aini. Nah, ini saya ada nih. Saya bawakan aja ya. Nah, ini namanya ya Umdatul Qari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Ya, ini ulama Al-Aini di hadisnya itu hadis 3.500 ya. Dicetakan saya ini jilid 11. Ya, jilid 11 di halaman 251. Ya, disebutkan di syarah. Kata Nabi SAW, kapan Quraisy jadi pemimpin? Yang nggak boleh seorang pun ya menentang mereka. La yu'adihim illa kabbahullah. Yang tidak ada seorang pun. La yu'adihim ahadun illa kabbahullah. Yang tidak ada seorang pun menentang mereka, melawan mereka. Melainkan Allah akan telungkupkan wajahnya. Kapan itu? Ma'aqamu kitab Allah. Selama mereka menegakkan kitab Allah. Ma-nya itu ma masdariyah. Maknanya apa? Ai muddata iqamatihim ad-dinah. Selama mereka menegakkan agama. Ya, selama mereka menegakkan agama. Wa yahtamilu ayyakuna ma'nahu annahum idam in lam yuqimuhu fala tasma'lahum. Yang maknanya kemungkinannya adalah ya bahwa apabila pemimpin tersebut hatta dari Quraisy sekalipun kalau mereka tidak menegakkan agama, ya tidak menegakkan agama ini, tidak membangun urusan agama ini di atas syariat Islam, urusan kepemimpinan dia di atas agama yaitu syariat Islam, fala tasma'lahum. Jangan Anda dengarkan mereka. Jangan Anda dengarkan mereka. Ya, ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini di Umdatul Qari Syarah Fathul Bari di halaman cetakan saya 251 jilid 11. Ya, jilid 11. Kita biasakan ngaji ini jujur ya. Kutipan-kutipannya kita sebutkan, kita perlihatkan gitu. Ya, agar ini tidak sekedar katanya-katanya begitu. Nah, ini penting sekali ya karena teman-teman ini hanya disodorkan hadis-hadis walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyi tetap dengar dan taat. Nah, terusannya itu yang hilang. Betul, betul. Terusannya. Hah? Iya betul, seperti itu seringnya. Iya, terusannya itu yang hilang. Padahal terusannya itu ma'aqamu kitab Allah, ma'aqamu din. Selama mereka menegakkan agama. Itu koidnya, syaratnya di situ. Itu yang dijelaskan. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian ya mungkin ada apa namanya? Syubhat ya, syubhat atau apalah ya. Ini ya apa? Bantahan gitu.
bantahan, bantahan. Oh, kalau ini apa namanya, ini bukan ulil amri, kenapa Anda pakai KTP, kenapa Anda naik motor pakai helm, kenapa Anda segala macam gitu ya. Mentaati apa hal-hal yang tadilah itu, yang bersifat umum. Nah, itu kan sering itu. Saya sendiri pernah diilzam demikian, ya. Diilzam demikian yaitu kalau memang ini ulil amri, bukan ulil amri, ngapain antum itu mentaati apa namanya, pakai helm, undang-undang lalu lintas. Nah, ini orang yang tidak pernah belajar usul fikih ya. Kalau dalam pembahasan usul fikih ada namanya maslahatul mursalah. Ya, itu maslahat mursalah itu kemaslahatan umum yang mesti kita ikutin walaupun di situ bersumber dari yang bukan Quran, tapi di sini tidak menyelisih syariat. Yang pertama, yang kedua ini juga itu untuk kemaslahatan umum. Nah, itu tidak mengapa. Ya, makanya disebutkan di kitab-kitab usul fikih, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar di kitab beliau Al-Wadih fi Usul Fiqh, ya, di halaman 152, beliau mengatakan, ya, wa kada yajibu al-iltizamu biha, ya, ketika beliau menyebutkan tentang maslahah mursalah, ya, di sini pada contoh kasus lalu lintas tadi, ya. Nah, demikian pula wajib menerapkan hukum-hukum tersebut, ya. In kana al-ikhlalu biha yuaddi ilal israr bin nasi wa husulil fawda. Karena apabila diabaikan malah menghantarkan kepada bahaya dan kekacauan yang luas pada masyarakat. Kalau orang-orang nggak peduli lampu merah karena ini nggak ada dalilnya, nggak ada Qur'annya, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nah itu akan menimbulkan kekacauan. Ya, kemudian disebutkan lagi, wa mislu dzalika qawanin, ya, qawaninul murur, semisalnya adalah undang-undang lalu lintas. Ya, dan nau'u wa amsaluhu, maka contoh semisal sampel ini dan semisalnya, yajibu al-iltizamu bihi, wajib kita komitmen dengannya. Ya, walau sadara mimman la tajibu ta'atuhu min ashabi sultan. Walaupun undang-undang tersebut berasal dari orang yang kita nggak mesti taati. Ya, la tajibu ta'atuhu. Sadara mimman la tajibu ta'atuhu. Undang-undang tersebut berasal dari orang-orang yang tidak wajib kita taati. Min ashabi sultan, dari penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Madama ya muradan bihi, ya ya selama itu, ya selama yang diinginkan, ya selama yang di hal-hal tersebut itu tahqiq al-masalih al-amati, yaitu perealisasian, ya, kemaslahatan umum, ya, perealisasian masalah umum, wadafil adrar allati tansha'u, ya, min adami ta'qid biha, ya, dan mencegah bahaya yang timbul akibat kalau aturan tersebut diabaikan atau tidak diterapkan. Karena oh ini nggak ada dalilnya pakai helm, nggak ada dalilnya taat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, ya, nggak ada dalilnya wajib taat karena mesti pakai sabuk pengaman ketika apa namanya lagi di mobil, nggak ada dalilnya. Nggak boleh lebih dari 100 km per jam di jalan tol karena nggak ada dari Quran dan Sunnah. Nah, ini ya kekeliruan. Ya, oleh karena itu wajib bagi teman-teman belajar, ya, belajar, ya, agar tahu mana batasan-batasan yang kita boleh taat dan kita tidak boleh taat. Jadi walaupun kita katakan pemimpin sekarang bukan ulil amri, dia hanya presiden. Kalau begitu nggak boleh ditaati, tidak, kita taati pada hal-hal yang di situ ada kemaslahatan umum. Ya, ya, semisal kayak tadi itu yang disebutkan undang-undang lalu lintas dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya, semisal KTP, apalagi eh, administrasi yang kemaslahatan kita, itu tidak masalah. Ya, itu bukan bagian dari berwala kepada pemimpin yang bukan ulil amri. Nah, kita katakan dia bukan ulil amri, apa yang disebut? Misalkan Presiden Jokowi, ya, itu presiden. Ya, kita katakan dia presiden. Kemudian kemarin pemilu hasil pemenangnya siapa? Itu Pak Prabowo. Ya, kita katakan Prabowo presiden. Dia bukan ulil amri. Apalagi Amirul Mukminin. Ya, dia hanya presiden. Berarti tidak ada keilzaman dari kita untuk menerapkan nas, untuk menerapkan apa yang ditetapkan oleh para ulama terkait ulil amri kepada
Prabowo, kepada Jokowi. Tidak demikian. Ya, kalau ada diilzam, diharuskan kita menerapkan ulil amri kepada mereka, oh berarti nanti ada konsekuensi hukum. Ya, konsekuensi hukum. Nah, kita tidak menyuruhkan melawan, memberontak. Tidak, ini kan keyakinan. Ya, dan juga perhatikan di keyakinan seluruh kaum muslimin. Coba antum survei, antum tanya ibu bapak antum, tetangga antum, orang-orang di masjid, kaum muslimin yang kita tanya, Pak, Jokowi itu presiden apa ulil amri? Apa jawaban dari kaum mayoritas kaum muslimin? Pasti Presiden. presiden. Kalau dikatakan siapa yang mengatakan Jokowi bukan ulil amri maka dia ahli bid'ah, ya udah ahli bid'ah semua. Antum aja yang sunnah. Antum aja yang sunnah. Ahli bid'ah semua itu. Ya, coba tanya itu. Tanya Jokowi sendiri, Pak, Anda ini ulil amri atau presiden? Presiden. Presiden. Tanya wakilnya itu, yang ketua MUI dulu. Presiden Jokowi itu ulil amri atau presiden? Presiden. Tidak ada yang mengatakan ulil amri. Tidak ada yang mereka ucapkan, yang tertulis atau yang terucap dari lisan, yang mereka ucapkan secara langsung di media, di khalayak, di depan masyarakat, maupun yang tertulis, nggak ada. Kalau ada, mana? Sini. Ucapan Jokowi saya adalah ulil amri. Itu mana? Mana ucapan menteri-menteri Jokowi ketika mengatakan keputusan Bapak ulil amri atau Bapak Presiden? Presiden. Presiden Jokowi pasti begitu. Ya kita juga mengatakan Jokowi Presiden. Kalau dikatakan, oh Anda tidak mengatakan Jokowi ulil amri, berarti Anda hizbi. Berarti menteri-menteri hizbi semua. Karena menteri-menteri semua mengatakan Jokowi adalah presiden, bukan ulil amri. Nah itu juga yang kita katakan sebagaimana masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Nah apa salahnya? Ya, oh itu karena nggak ulil amri. Nah ini baru kita siap diskusikan. Ya, siap diskusikan. Dan masalah seperti ini saya selalu siap diskusi dengan siapapun. Bahkan saya pernah mengunjungi beberapa kota dalam daurah yang biasa di situ kita daurah biasalah diusik ya, dianggap oh ini menyimpang karena pembahasan kita itu, ya kita undang, bahkan kita datangi pondoknya, ya, ustadznya, ada yang mau ada yang nggak mau. Dan Ustadz Rizal kalau memang mengetahui aktivitas saya di Facebook, saya pun juga sering mengundang, mengajak dialog ilmiah terkait hal ini. Masya Kita Allah. punya referensi tidak berasal dari kantong kita sendiri gitu. Kalau memang kita salah dalam kutipan, tunjukkan apa yang disalah paham. Coba jelaskan. Begitu. Hadis-hadis tadi, ma'akomudin, ma'akoma kitabullah. Tadi penjelasan al-aini apa? Yaitu muddata ikomatihim ad-dina. Yaitu selama mereka menerapkan agama, menegakkan agama. Wa yahtamilu ma'nahu, ya, dan maknanya berarti kemungkinan illam yuqimu ad-din, kalau mereka tidak menegakkan agama, fala tasma'lahum. Jangan kalian dengar mereka. Itu dari Al-Imam Al-Aini, bukan dari saya. Oh, Anda salah memahaminya. Ya udah yang benar kayak gimana? Coba, ayo. Nas tadi itu keterangan di Al-Aini di Fathul Bari itu kayak gimana? Lari juga, nggak mau juga. Nah ini kan namanya memang at-tamadi. Ngeyel bertahan di atas kekeliruan, menolak kebenaran. Ingat hadis Nabi SAW, la yadkhul jannah man kana misqala dzarratin min kibrin. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak bisa masuk surga seorang yang man kana fi qalbihi, yang ada di kalbunya misqalu dzarratin min kibrin. Ada setitik nol, setitik kesombongan. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu ayyakuna ya na'luhu hasanatan, ya. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka pakai sendal bagus. Ah, itu sombong nggak? Kata Nabi SAW. Enggak. Kata Nabi, al-kibr batarul haq wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini menolak kebenaran itu kesombongan. Kesombongan yang pertama dan utama bahkan. Menolak kebenaran. Nah, ini kesombongan. Ya, iblis sombong, dia menolak kebenaran. Ya, juga semua orang-orang kafir itu kekufuran mereka itu karena menolak kebenaran. Gomtun nas. Ya, maka jangan kita bertahan di atas pemahaman yang selama ini kita anggap inilah final, padahal tidak final atau belum final. Kita anggap ini nggak boleh ada yang seperti ini, ternyata banyak yang seperti
seperti yang lainnya, seperti yang berbeda dengan apa yang kita pikir dari kalangan para ulama, ya, dari kalangan para ulama, dari para ulama yang zaman dulu hingga zaman ini, ya, dari zaman dulu hingga zaman ini. Ya, banyak orang sering mengutip tentang Syekh bin Baz, manhaj salah, padahal Syekh bin Baz berbeda. Syekh Fauzan, padahal Syekh Fauzan berbeda tentang definisi ulil amri dari apa yang dia yakini selama ini. Ya, baik, saya rasa prolog saya sudah terlalu lama ya, sampai hampir 30 atau 40 menit ya. Mungkin kita Nah, masuk ke sesi berikutnya. Betul. baik. Silahkan, Pak Rizal yang memandu. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya udah kumpulin 13 itu hampir semuanya dijawab dengan prolog Ustaz tadi. Masya Allah Ustaz ya. Jadi itu luar biasa banget Ustaz. Tapi masih ada beberapa. Jadi sebenarnya saya pun debat dengan salah satu dari jemaah saya. Beliau ikut kajian rutin saya juga dan diskusi ringan ya. Tapi nggak sampai gontok-gontokan gitu. Dan beliau akhirnya menyampaikan beberapa poin di mana beliau tetap teguh ke pendirian Ustadz Christian Ragil yang kita tahu ya Ustadz sangat bertentangan dengan apa yang Ustadz sampaikan. Jadi beberapa poinnya adalah ini Ustadz, yaitu hadis sahih di mana Nabi kita SAW menyampaikan tentang ini, tentang nanti ada pemimpin dengan berhati setan dan jasad manusia yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menerapkan sunnahku. Nah, dalam hadis ini tuh Nabi kita SAW menyuruh kita untuk tetap patuh kepada pemimpin tersebut. Dan beliau berkata, ini kan di hadisnya ada kalimat tidak mengikuti petunjukku, tidak menerapkan sunnahku. Artinya pemimpin ini tidak menerapkan syariat Islam. Tapi buktinya disuruh untuk tetap taat. Nah, itu Ustaz. Mungkin bisa Baik. dijawab subhat itu Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, yang memahami hadis tersebut ya, yang tidak berhukum dengan sunnahku ya, ya, itu yang disebutkan di situ, yang tidak berhukum dengan sunnahku. Wala yahtaduna bisunnati, itu bukan berhukum dengan sunnahku. Bunyi hadisnya, yang tidak mengambil petunjuk dengan sunnahku. Sebutkan satu ulama saja yang mensyarah atau menjelaskan bahwa makna hadis tersebut, pemimpin tersebut tidak berhukum dengan syariat. Tadi sudah saya sebutkan, tidak pernah ada di masa salaf satu pemimpin pun yang berhukum dengan selain kitabullah. Ma'mun Mu'tazilah berhukum dengan kitabullah. Ya, yang mana itu? Tidak pernah ada. Makanya coba tanyakan, ada ndak ulama yang mensyarah tadi, yang mereka tidak walayah taduna bisunnati, yang dia tidak mengambil petunjuk dengan sunnahku. Ada nggak yang menjelaskan itu tidak berhukum dengan kitabullah? Ada nggak? Ya, justru sebaliknya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Al-Arnaud, disebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu sayakunu alaikum ba'di umara, faman dakhala alaihim fasaddaqahum, ya, sesungguhnya akan datang nanti setelahku nanti kepada kalian para pemimpin. Faman dakhala alaihim, ya, maka siapa yang datang masuk menjumpai mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, kemudian membenarkan kedustaan mereka, wa'anahum ala zulmihim, menolong kezaliman mereka, mendustakan ya, membenarkan kedustaan mereka, menolong kezaliman mereka, ya, falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan golonganku, aku bukan golongan dia. Walaisa biwaridin ala khawdi, dia pun nggak bisa mendatangi telagaku, telaga haud. Ya. Waman lam yusaddiqhum bikadzibihim, siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka. Walam yu'inhum, tidak membantu mereka. Ala zulmihim, di atas kezaliman mereka. Fahuwa minni wa ana minhu, maka dia bagian dariku dan aku bagian dari dia. Wa sayaridu alayya al-khawd, dan dia pun akan mendatangi telagaku. Ya, hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Arnaud. Siapa yang siapa yang membenarkan kezaliman mereka? Kezaliman, di antara kezaliman yang terbesar adalah ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah.
Hmm. Ya. Hmm. Nah itu. Oke. Jadi Siap. Oke. justru ada hadis-hadis yang datang untuk orang ancaman Membantah. ini orang-orang yang membenarkan mereka ini. Nah, silakan Hmm. yang lain. Jadi tadi Oke. ya, Iya. coba tanya itu ada nggak satu syarahat hadis pun yang menerangkan bahwa yang dimaksud yang tidak mengambil sunnah dengan sunnahku itu ialah pemimpin yang menanggalkan kitabullah, Hmm. meninggalkan syariat Islam sebagai landasan hukumnya. Oke. Ada enggak begitu? Baik, Jadi terus silakan. pemahaman yang benar tentang hadis tersebut adalah pemimpinnya tetap menerapkan hukum Islam, tapi mungkin di sebagian kasus dia meninggalkan hukum Islam, tapi tetap meyakini itu harusnya hukum Islam, tapi dia malah menentangnya gitu ya Ustaz ya, sambil merasa Betul, bersalah. itu yang Ah. diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Gunaiman dalam Hmm. ceramah beliau yang pernah saya share di Facebook. Syekh Ya. Abdullah Al-Gunaiman, ya, ulama kita yang cukup senior, besan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ya gurunya para masyayikh kita sekarang, gurunya para syekh sekarang ini, guru mereka diantaranya adalah Syekh Al-Gunaiman. Ya, Syekh Al-Gunaiman mengatakan makna kufrun duna kufrin, tafsir dari Ibnu Abbas terkait ayat ya waman lam yahkum bi ghairi ma anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang berhukum dengan sunnah hukum Allah maka dia kafir, faulaika humul zalimun maka dia zalim, dan seterusnya. Ya kata Ibnu Abbas itu tidak seperti yang kalian kira, itu adalah kufrun duna kufrin. Nah kata Syekh Abdullah Gunaiman, ini pemimpin berhukum dengan hukum Allah, tapi pada Hmm. kasuistik dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia tidak kufur akbar, tapi kufur asghar. Ya, dia kufur asghar, kufur kecil. Contoh, pemerintah Saudi Arabia berhukum dengan hukum Allah. Cristiano Ronaldo berzina dengan pacarnya, bukan istrinya. Tinggal di Saudi. Dalam hukum Islam, ahlu zimmah ini Cristiano Ronaldo ini jadi ahlu zimmah. Ya, walaupun dia harusnya bayar jizyah, Iya. gitu kan. Nggak boleh menampakkan agama dia. Nah, dia dirajam kalau dia berzina. Dia dicambuk kalau dia minum khamr. Jadi ahlu zimmah itu ahlu kitab, dia akan dihukum, yang minoritas yang tinggal di mayoritas kaum muslimin, di pemerintahan kaum muslimin, dia akan dihukum, diberikan sanksi sesuai dengan had syariat pada permasalahan yang mereka melakukan hal-hal yang diharamkan juga di agama mereka. Hmm. Ya, maka Yahudi Nasrani yang jadi kafir zimmi, minoritas di tengah mayoritas kaum muslimin, mereka berzina maka mereka dirajam. Kalau mereka Hmm. belum pernah menikah maka mereka dicambuk. Nah, Hmm. ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah Saudi. Maka ini kufrun duna kufrin. Hmm. Ya, kufrun duna kufrin. Bukan kufur akbar. Begitu. Kufrun duna kufrin. Nah, ini juga sebagian teman-teman yang berlebihan terhadap pemerintah Saudi atas respon dari berbagai hal-hal yang mungkar yang terjadi saat ini, Halloween, konser, dan segala macam. Ya, mereka tidak serta-merta langsung kafir pemerintahnya hanya karena ini ya. Hanya Hmm. karena ini. Nah, tapi barakallahu fiik. Itu kufrun Oke. duna. Baik Ustadz, Baik. kalau ini ada kasus ya Ustadz, jadi ada seorang anak yang mana seorang anak wanita, semua walinya yaitu ayahnya, pamannya dan semuanya itu emang kufur Ustadz, kafir. Nah dia kan harus nikahnya katanya sama wali hakim ya Ustadz ya. Nah lalu si Nah, wanita ini pergi ke departemen agama, apa ya, ke kantor agama ya Ustadz ya. Cuman kantor agama ini dia nggak mau jadi walinya dengan alasan ayahmu kan Islam. Lalu si anaknya bilang, betul sih KTP-nya Islam, tapi ayahku, pamanku semuanya udah melakukan kekafiran yang udah jelas Ustaz. Bahkan mereka tuh dukun gitu, pamannya gitu, itu tuh dukun semua. hmm. Akhirnya KUA ini bilang, ya udah silakan, si wanita ini bilang, kalau Anda semua nggak mau jadi wali saya, nanti kan saya nikahnya nggak sah. Boleh nggak saya mengambil Ustadz yang kemudian Ustadz ini dijadikan wali hakim buat saya yang untuk ngegantiin wali orang tua saya. Terus kata si KUA-nya silakan, KUA ya silakan, yaudah itu gitu aja. Nah itu gimana ya Ustadz? Apakah boleh Ustadz jadi wali hakim dalam kasus ini Ustadz? Baik. Uh, Hukum asalnya nggak boleh. Hmm. Ya, wanita mana saja yang menikah bila wali wa syahidain, tanpa wali dan dua saksi, nikahnya batil, batil, batil. Nah, pada kasuistik tadi, wanita muslimah, kemudian walinya kafir semua, ya, atau walinya itu semuanya tidak, walinya itu kufur ya, Ya. maka perwalian itu berpindah ke bawah. Hmm. Di kitab-kitab fikih disebutkan yang menjadi Betul. berhak menjadi wali pertama bapak. Hmm.
Ya, kalau bapak tidak ada, kakek ayah dari bapak. Kalau nggak ada, beralih ke saudara kandung seibu sebapak. Hmm. Ya, abang atau adik. Kalau nggak ada, beralih ke saudara sekandung seayah saja. Beda ibu. Kalau nggak ada juga, beralih ke paman saudara laki-laki bapak. Hmm. Kalau nggak ada juga, saudara sekandung seayah seibu bapak. Kalau nggak ada Hmm. juga, paman yang saudara seayah dengan bapak kita aja. Hmm. Kalau nggak ada juga, anak paman alias sepupu. Anak Pupuk. paman dari pihak laki-laki. Hmm. Nah, jadi kasus yang tadi itu, dia jangan langsung ke wali hakim Hmm. untuk mengambil wali adol. Tapi dia itu turun ke bawah. Hmm. Kalau bapaknya dukun, abangnya. Kalau misalnya kakeknya dia meninggal ya. Atau Hmm. adiknya laki-laki yang sudah balik. Nggak ada juga pamannya dukun, adik sepupunya. Atau abang sepupunya, anak dari pamannya. Ya, saya barakallahu fikum. Nah, itu semuanya dukun, Ustaz. Itu semuanya dukun. Jadi emang Tapi nggak ada pilihan lain gitu. semuanya Nasrani. Ini Hmm. muslimah masuk Islam. Hmm. Ya, ya. Sultan waliyun, ya, sultan wali. Sultan itu adalah wali. Liman la wali adalah bagi yang tidak memiliki wali. Ya, maka pemimpin adalah wali. Nah, pemimpinnya ini di Indonesia ini yang mengurusi pernikahan adalah KUA atau Hmm. pengadilan agama. Ya. Maka KUA mengambil perwalian. Dia yang akan menikahkan. Ternyata KUA-nya nggak mau. Hmm. Ternyata KUA-nya nggak mau. Karena menganggap itu kan udah bapak kamu. Hmm. Ini orang misalkan madzhabnya Hanbali, kalau dukun terlalu ekstrim. Hmm. Dukun dia jelas kafir ya. Orang yang Hmm. datang ke dukun aja kafir, masa dukunnya nggak kafir? Yang Ya. nggak sholat ya, Ustaz. Man ataka hinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima anzala faqad kafara Ya. bima unzila ala. Muhammad Siapa yang datang SAW. ke dukun, ke peramal dan membenarkan wafsalu an syai' wa sadaqa bima yaqul, bertanya kepadanya tentang suatu hal dan ya, dia membenarkan apa yang dikatakan si dukun peramal tadi, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang datang ke dukun, gimana dukunnya? Ya, dukunnya itu dibunuh dihukum mati oleh pemerintah Islam. Ya, oleh pemerintah Islam. Itu ciri khas pemimpin muslim, pemimpin yang ulil amri memerangi perdukunan. Dan ciri khas dari kepemimpinan Togut kolaborasi dengan perdukunan sejak zaman Firaun. Ya, kalau ada pemimpin yang kolaborasi dengan dukun, nah itu memang sunnahnya Firaun. Ya, sunnahnya Firaun. Firaun kan dulu kolaborasi sama dukun, nyantuin nih, siapa ini bayi Bani Israel ya yang akan meruntuhkan kekuasaan Firaun, maka mesti dibunuh bayi-bayi Bani Israel yang lahir tahun ini akan dibunuh oleh Firaun. Itu hasil dari kolaborasi dengan eh, dukun. Ya, tapi barakallahu fiik. Jadi ini kasus misalkan bukan dukunnya. Kalau dukun kebangetan pengadilan agamanya tidak mau memberikan perwalian. Ya, mencabut perwalian bapaknya yang dukun. Ini misalkan si Fulanah madhabnya Hanbali. Ya, si Fulanah ini madhabnya Hanbali, bapaknya tidak sholat. Hmm. Meyakini sholat wajib. Maka anaknya tentu putrinya, bapak saya kafir. Ya kan? Iya, Ya, betul. alhamdulillah di bainana wa bainahu sholat faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, maka anaknya menganggap bapaknya kafir. Dia datang ke hakim. Ya, hakimnya madhabnya misalkan bukan Hanbali begitu. Hmm. Oh, selama dia meyakini wajib, oh itu madhab Anda, madhab saya enggak. Hakimnya berpegang teguh dengan madhab dia. Maka kan dia masih meyakini itu wajib. Hmm. Ya, maka si pengantin wanita, anaknya berhak dia menentukan walinya sendiri karena sesuai dengan Oh, keyakinan dia. nah. Nah, si hakim wajib mencabut perwalian dari si bapak. Nah, ternyata si hakim nggak mau. Ya, terus si anak bilang, ya udah, Anda saja yang menikah. Saya juga nggak mau. Kalau begitu, Anda berikan perwalian kepada siapa? Nah, nanti hakim yang memberikan perwalian. Ya udah, kamu diwakilkan. Karena kedudukan wali dari orang tua yang telah murtad tadi sudah beralih ke si hakim. Hmm. Ya, sudah beralih ke si hakim. Ya, sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Berarti wali udah ke si hakim.
ya, atau pengadilan agama atau pihak KUA itu walinya. Ternyata pihak KUA mengatakan, ya sudah, kamu ini aja saya berikan perwalian kepada si Fulan, Ustadz Fulan. Ah, itu sudah boleh. Hmm. Ya, sudah boleh karena si hakim kedudukannya sebagai wali. Sama seperti seorang bapak, dia menjadi wali bagi putrinya. Tapi karena dia grogi, karena dia demam panggung, karena dia nggak bisa tampil di depan umum, dia takut salah mengucapkan, dia serahkan perwalian pernikahan putri dia kepada pihak penghulu. Penghulu itu bukan sebagai wali, dia sebagai pencatat pernikahan yang ditugaskan dari KUA. Tugasnya hanya demikian. Nah, ya wali nikah, ya walinya bapaknya si perempuan. Ternyata bapaknya, aduh, bapak penghulu aja deh, ya, yang menikahkan putri saya serahkan perwaliannya. Nah, itu sah di mata hukum karena wali sebenarnya bapaknya memberikan perwalian kepada pihak KUA. Nah, sama ini, pihak KUA sudah jadi wali bagi si wanita karena wali si wanita murtad dukun. Nah, ternyata si wali, yaitu pihak KUA atau pengadilan agama memberikan kepada yang lainnya, diizinkan oleh dia, kesah insya Allah. Oh gitu. Ya, Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, nggak apa-apa kan 2 pertanyaan lagi, Ustaz ya? Fadal, Nggak apa-apa? silakan. Oke, baik Ustaz. Eh, mengenai ini Ustaz, tadi saya ingin mengulang ya Ustaz. Jadi Syekh bin Baz dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim itu beda pendapat ya Ustaz dalam masalah presiden yang menerapkan hukum selain Allah begitu ya Ustaz ya. Rinciannya yang Ya, tadi betul Ustaz? Oke, jadi ya betul. konsekuensinya kalau pendapat Syekh bin Baz itu masih mungkin ya Ustadz kalau presiden yang tidak menerapkan hukum Islam itu sebagai ulil amri atau sekedar nggak kafir aja tapi tetap bukan ulil amri gitu Ustadz. Ingat ya, tadi ada nggak di sini yang meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek, Hmm. dan dia mengakui itu dosa? Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Kayaknya nggak ada tapi andai aja deh Ustadz, andai misalnya. Ada. Menurut Oh, madhab Syekh bin Baz masih ulil amri. oh, masih ulil amri ya. Jadi Menurut tapi jadi kalau emang menurut masih, Syekh Muhammad bin Ibrahim enggak. oh gitu ya. Dia togut asgor. Hmm. Dia togut asgor. Syekh bin Baz menyebutkan togut ada togut akbar, togut asgor. Togut asgor yang seperti ini. Hmm. Ya. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Yang ada adalah ngancem. Siapa Ngancem yang ya mau Ustadz. siapa yang mau Dipentung. ganti? Nah, ya kita gebuk, ya kita lawan dan segala macam. Ya, jadi Ya, memang intinya, oh ya, silakan ya Ustadz, silakan mohon kan? maaf. Oh ya, Nah, jadi ya berarti yang saya pahami ya Ustadz ya, orang-orang yang memahami bahwasanya presiden suatu negara walaupun nggak menerapkan hukum Islam adalah masih disebut ulil amri itu mungkin berpendapat dengan pertama ucapan Syekh bin Baz itu, yakni selama walaupun dia nggak menerapkan hukum Islam tapi dia merasa berdosa maka dia tetap Islam, artinya dia tetap ulil amri, plus mereka pun ini dalam masalah uzur bil jahal terlalu legowo banget sampai ke dekat murjiah. Mungkin itu ya Ustadz ya. Salah satu sebabnya iya, betul ya Ustadz. betul, betul. Hmm. Makanya Iya. Syekh Amin Asy-Syinkiti di tafsir Adwaul Bayan itu buku tafsir yang nggak cocok bagi kalangan Murji'ah ya karena bertolak belakang. Syekh bin Baz sendiri dalam udzur takfir udzur bil jahl sebenarnya juga kita pahami ya itu berbeda. Ya, Betul. pembahasan Syekh bin Baz terkait udzur bil jahl beda dengan definisi kafirnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Saleh Ali Syekh di syarah salah satu usul itu berbeda dengan Syekh bin Baz. Ya, berbeda dengan Syekh bin Baz bahwa dominannya cukup dengan dominannya hukum yang dia terapkan adalah bukan hukum Allah. Itu udah kafir ya. Nah, itu dominannya. Dominan. Dominannya apa? Dominasinya apa? Hukum yang diterapkan. Kan sebagian orang mengatakan, kan masih ada hukum Islam, pernikahan, segala macam diatur. Dominannya apa? Kan dilihat ada satu, dua dikasih hukum Islam. Yang lain hukum Belanda semua. Tidak demikian. Dominannya apa? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ya, itu juga yang diterapkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Itu yang fatwa beliau ini yang jadi acuan dari masih-masih yang mengikuti beliau. Ya, Oh gitu. semisal Syekh Abdullah bin Aiman, Syekh Shalih Al-Syekh, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, di Aqidatul Tauhid dan yang lainnya. Ya, baik. Fadhil silakan. Baik, jadi kalau saya misalnya ikut sependapat dengan
Syekh Muhammad bin Ibrahim ya Ustadz, yakni Ya. menerapkan hukum selain Islam adalah kafir tanpa ada rincian seperti Syekh bin Bas. Tapi Nah, kasusnya bagaimana Ustadz ketika misalnya di suatu negeri, atau kita langsung aja nganggap, sebut aja Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini menurut mereka ya Ustadz ya, mereka bilang Indonesia ini bukan merubah hukum Islam menjadi hukum tauhid, bukan. Tapi Indonesia ini dari dulunya kan dijajah. Jadi dari dulunya tuh emang bukan hukum Islam. Kemudian ketika merdeka, maka mereka belum bisa, misalnya nih, anggap aja ada presiden yang dia itu komitmen dengan hukum Islam dan ingin mhm. menjadikan hukum Islam tapi belum sanggup. Dan akhirnya si orang ini ngomong ke saya, menggunakan fatwa Syekh Utsaimin di mana Syekh Utsaimin berkata kepada jemaah, berapa lama Aljazair di bawah penjajahan Perancis? Jemaah jawab 130 tahun. Akhirnya Syekh Utsaimin menjawab lagi, 130 tahun. Oke, mungkinkah mengubah undang-undang yang dibuat Perancis dalam waktu singkat doang antara sore dan pagi? Tidak mungkin. Nah, akhirnya mereka bilang kayak gini, oke lah, kita sepakat deh kalau misalnya istibdal, yaitu asalnya hukum Allah, seperti kalau nggak salah di Sudan ya Ustadz ya, asalnya hukum syariat Islam terus presidennya mengubah jadi hukum tauhid, kalau itu kafir. Tapi kan kalau kasus di Indonesia bukan gitu, kasus di Indonesia tuh emang awalnya hukum Belanda dari dulu, lalu orang datang ingin mengubah hukum dengan Islam tapi belum sanggup secara langsung. Nah, andai saya sekali lagi mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim, lalu ada presiden yang dia komitmen sama hukum Islam tapi belum sanggup untuk menerapkannya, apakah dia juga otomatis kafir, Ustaz? Karena dia, ya itu dia. Ya, baik, barakallahu fiik. Lantas apa fungsinya proklamasi? Apa fungsinya berdirinya negara Indonesia? Apa fungsinya kemerdekaan? Fungsinya proklamasi, fungsinya kemerdekaan, fungsinya eh, deklarasi kemerdekaan adalah Indonesia memiliki otoritas. Hmm. Sehingga sebelum eh, pengumuman deklarasi kemerdekaan yang kita kenal dengan proklamasi, para ulama, karena umat Islam memiliki saham terbesar dalam kemerdekaan, tidak dipungkiri, para ulama menyodorkan kepada Bung Karno-Hatta untuk mengizinkan umat Islam aja yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, ya, menerapkan hukum Islam. Yang akhirnya kita kenal dengan pengkhianatan dari dua deklarator tersebut atau dua proklamator tersebut, Ya. ya, tidak menerapkan atau tidak mengizinkan umat Islam. Yang itu adalah titipan dari para ustadz, kiai, para pejuang, para tokoh di masanya. Karena mereka mengatakan ini udah kita memiliki otoritas. Hmm. Belanda sudah pergi, ngapain lagi pakai hukum Belanda? Sementara ada ayat, ada hadis. Ada ayat, ada hadis yang memerintahkan kita berhukum dengan hukum Allah. Sampai disebutkan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia orang zalim, maka dia orang fasik, maka dia orang kafir. Ya, apa fungsinya kemerdekaan? Apa fungsinya memiliki kekuasaan? Dia menjadi sultan, dia menjadi pemimpin karena dia memiliki kewenangan dalam teritori dia, kewenangan menerapkan hukum. Kewenangan menerapkan hukum itu penting. Makanya di masa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, ada sebuah negeri namanya Maridin yang mayoritas kaum muslimin berhukum tapi dengan hukum Ilyasik, ya, hukumnya itu bukan hukum Allah. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dikutip oleh Ibnu Muflih, murid Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah Dar al-Murakkabah, bukan negeri Islam. Dar al-Murakkabah, bukan negeri Islam. Bukan negeri Islam, bukan negeri kufur. Walaupun Ibnu Muflih Al-Hanbali, murid dari Ibnu Taimiyah, mengkritisi pendapat guru tersebut, mengkritisi pendapatnya Ibnu Taimiyah dengan mengatakan itu negeri kafir. Itu negeri kafir. Sampai dikatakan demikian. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di syarah salah satu usul. Ya, adapun hadis tentang Nabi SAW memerangi suatu negeri, dengar azan dulu, kalau ada azan tidak diperangi, itu dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di syarah salah satu usul, sering saya kutip waktu itu, sering saya terjemahkan. Ya, itu di masa sahabat, di masa Nabi,
kalau suatu negeri berislam, maka mereka muslim semua. Nggak ada yang jadi kuburiun. Nggak ada yang jadi kuburiun. Ya, maka hadis dibawa kepada asalnya. Nah, adapun sekarang, bahkan muadzinnya besok pagi jadi kuburiun lagi. Dia yang ngasih sesajen buat Nyi Roro Kidul. Habis itu malamnya dia tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bertauhid. Ucapkan kalimat tauhid. Maka zaman sekarang, kata saya nggak berlaku itu. Ya, yang berlaku yang adalah lihat hukumnya apa. Maka para ulama melihat hukumnya, hukum yang diterapkan. Ya, maka kalau mengatakan ini kan kita belum siap merubah, lah terus apa fungsinya kemerdekaan? Apa fungsinya memiliki otoritas? Apa fungsinya kepemimpinan? Kan dia menguasai negeri tersebut, penguasa. Namanya penguasa itu apa sih? Dia mengatur gitu. Yang mengatur. Tadi kata Syekh bin Baz apa? Yang berhukum dengan hukum Allah. Wa yulzimuhum, mengilzam, mengharuskan mereka berhukum dengan hukum Allah. Wa yamna'uhum an mukhalafati, melarang mereka menyelisih syariat. Itu pemimpin. Itu yang namanya ulil amri. Itulah yang nanti layak disebut Amirul Mukminin. Tadi itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Subul Salam di halaman 111. Ya, yang berhukum dengan hukum Allah, wa yulzimuhum, mengharuskan, mewajibkan rakyatnya berhukum dengan hukum Allah. Kalau dia nggak punya kewenangan, nggak punya otoritas, itu bukan penguasa namanya. Tapi bukan penguasa kalau begitu. Ya, dia ternyata juga dikuasai kalau begitu. Jangan-jangan masih ada pemimpin lagi. Ya, baik. Kalau begitu, ya? Insya Allah udah paham banget Ustadz. Lalu gini Ustadz, kalau kita, apakah kita kan misalnya ya di Indonesia itu bukan ulil amri, kita jadi baiatnya ke Raja Salman aja atau ke Raja Brunei Darussalam yang emang menerapkan syariat Islam atau gimana ya Ustadz ya? Bingung juga nih. Barakallahu fikum. Kita kembali lagi tadi tafsir. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, tafsir dari Atha, Mujahid, Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya adalah ulama. Adalah ulama. Tafsirnya. Ulil amri itu siapa dong? Ya ulama. Loh, itu ulama dari mana? Lah ini berarti nggak kenal tafsir ini. Kok bingung? Nah, udah ngaji 5 tahun, 10 tahun nggak tahu tafsir ulil amri itu udah ajaib itu. Iya. Nah itu. Terus baiatnya kemana dong? Ya ulama. Ulama itu ulil amri kita. Mereka berfatwa, mereka beristihad. Kita mentaati Allah, Rasulnya, dan mereka. Begitu. Ya. Terus mau baiat sama siapa? Tidak berhukum dengan kitabullah, dengan baiat ala sam'i wa ta'ah. Mesti dengar dan taat. Tidak demikian. Ya, barakallahu fiik. Nah, sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan para fuqaha bahwa kaum muslimin, negeri kaum muslimin itu hakikatnya satu. Di masa sahabat tabi'in, para Bani Abbasiyah, Umayyah, pusat pemerintahan di Madinah, pusat pemerintahan di Irak. Itu hanya pusat pemerintahan. Di Baghdad, di Kufah, di Basrah. Itu hanya pusat pemerintahan. Dan semua negeri kaum muslimin, di Afrika Barat, di Eropa, di Andalus, sampai di semenanjung Asia, itu adalah negeri kaum muslimin semua. Maka tidak ada pembatasan teritori. Palestina itu negeri kaum muslimin, orang Palestina bukan negeri kita. Tidak demikian. Palestina negeri kita. Nigeria, yang di situ mayoritas kaum muslimin, Nigeria adalah negeri kita. Makanya berlaku jihad difa. Jihad difa yaitu jihad ketika kaum muslimin diserang. Misalkan kaum muslimin diserang di Nigeria, maka kaum muslimin yang ada di Nigeria wajib berjihad melawan orang kafir yang menyerang mereka. Kalau ini nggak sanggup, maka kaum muslimin yang di dekatnya lagi. Yang di dekatnya lagi, sampai ke Indonesia. Kalau di sana nggak mampu, kita wajib. Kenapa? Karena hakikatnya Nigeria adalah, kalau Nigeria negeri Islam di situ ya, apa negeri mayoritas kaum muslimin, itu adalah negeri kita. Ya, negeri kita. Nah, sekarang negeri-negeri yang berhukum dengan syariat, ya Afghanistan, Saudi, begitu ya. Atau Brunei ya. Kita dengar dan taat kepada siapa? Nggak mungkin kita baiat pada Raja Salman atau segala macam. Sementara ada 3 ini. Ini karena dibatasi oleh teritori. Ya kita terapkan ulil amri itu adalah tafsir dari Ibnu Katsir tadi. Yaitu apa? Ulama. Ulama. Nah, ada pun presiden, kita bukan baiat.
Kita hanya sekedar tadi mentaati ya tadi kemaslahatan. Ini yang disebut maslahatin mursalah. Ya, maslahatin mursalah dalam ilmu usul. Dalam hal-hal kemaslahatan umum. Administrasi, KTP, paspor, dan seterusnya. Pakai helm, ya, dan seterusnya. Apalagi misalkan di pemerintah punya peraturan begini begitu kita taati, yang itu kemaslahatan umum. Ya, bisa dipahami sini ya. Tidak ada Bisa. keharusan mesti bayat itu alasan iwatoah presiden dilantik di gedung MPR atau di IKN kita ikut-ikutan begini alasan iwatoah. Tidak. Itu pun juga ketika dia Prabowo misalkan sudah jadi presiden, dia punya titah, dia punya keputusan, dia punya dekret yang ternyata berpengaruh kepada administrasi kita, kita ikutin juga. Kita ikutin juga misalnya. Ya, selama itu kemaslahatan umum tidak melanggar syariat, ya itu kita ikutin juga. Ya, baik barakallahu fiik. Silakan yang Baik. Nah, itu tadi Ustadz, maaf mungkin pertanyaannya perlu ditekankan lagi. Jadi kalau saya atau kita mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim, lalu memang di suatu negeri ada presiden yang dia nggak sanggup untuk menerapkan syariat Islam, itu biasanya disamakan dengan Raja Najasyi, Ustadz. Yang mana beliau raja tapi nggak menerapkan syariat Islam secara sempurna. Lalu kemudian Nabi kita SAW menyampaikan bahwasanya orang ini, Raja Najasyi adalah hamba Allah yang soleh, telah wafat kan gitu ya. Tidak divonis, oh baik. dia nggak menerapkan syariat Islam jadi dia kafir. Nah, jadi posisinya gimana ya Ustaz kalau emang beneran andai ya, perandaian aja, ada presiden negeri kita yang nanti dia benar-benar pro sama Islam tapi emang masih berat banget untuk menerapin syariat Islam, itu posisinya dia apakah kafir atau masih Muslim atau ulil amri, gimana ya Ustaz? Mungkin bisa dijawab. Kalau ada yang seperti itu yang pertama ya, mengenai tafsir Raja Najasyi kita akan terangkan ya. Uh, ada pembahasan khusus mengenai hal ini dari Ibnu Taimiyah. Oh, Yang pertama ya, anggaplah ada yang punya ada raja yang soleh. Ya, misalkan siapa ya, Erdogan atau Mahathir Muhammad betul atau betul siapa. Ustaz. Ya, kita di sini ya husnudon aja kita di sini dia bertekad kuat ingin menerapkan syariat Allah namun tidak mampu ya, tidak mampu karena tekanan dan yang lainnya sehingga dia berhukum dengan syariat hukum Allah. Ya kita bawa aja itu kepada pemahaman yang disebutkan oleh Syekh bin Bas tadi. Oh, naam, naam. Tidak perlu Alhamdulillah. kita paksakan, oh ini menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim dia kafir segala macam. Ya, ya Oh, terserah naam. ya kalau ada orang yang mau bermadhab dengan madhab Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Saleh Al-Utsaimin ya silahkan aja. Naam, naam. Tapi kita pribadi kan ya demi apa namanya lebih bagusnya itu ya, kita terapkan aja apa yang disebutkan oleh Syekh bin Bas. Ya, Naam. nah berikutnya ya orang sering berdalih dengan kisah Musa lah, kisah Nabi SAW masih di Mekah. Syariat udah sempurna, al-yawma akmaltu lakum. Ya, itu Nabi sebutkan. Ya, Nabi SAW sebutkan dahulu ketika Raja Najasyi ya wafat segala macam. Ya, tidak ada ulama yang berdalil dengan hadis tersebut. Naam. Ya, itu sudah mansuh. Yang berlaku adalah ayat waman lam yahkum bi ghairi ma anzalallah. Naam. Siapa yang tidak berhukum dengan Allah yang Allah turunkan, maka dia fasik, maka dia kafir, maka dia zalim. Itu ayat setelah. Yang sebelumnya ya udah sebelumnya belum ada ayat itu turun. Nah, untuk apa sekarang ayat itu turun? Kita berdalih dengan kisah yang belum apa namanya ayat itu belum turun. Naam, naam. Betul, betul. Ya. Nah, ini banyak teman-teman juga ya tadi aja ya apa namanya beristidlal dengan suatu hal yang tidak layak dijadikan dalil. Betul, Ya. betul. Itu kan udah berlalu. Habis itu turun ayat ya yang menghapus hukum tadi. Begitu. Menghapus hukum tadi. Ya. Kenapa mesti berdalil dengan ya, kisah-kisah yang sebelumnya? Nah, itu ya. Nah, ini diantara faedah Islam itu turun syariatnya tadarruj, itu step by step. Itu faedahnya demikian. Baik. Ya, silakan yang ada kalau masih ada lagi. Baik. Ini Wahdah Islamiyah ya Ustaz, saudara-saudara kita Salafiyin dari kaum dari
Ormas Wahda Islamiyah, mereka tuh jadi tim suksesnya Amin ketika kemarin deh ya. Nah, kita tahu ketika presiden tidak menerapkan hukum Islam itu udah jelas. Ketika misalnya Wahda Islamiyah jadi tim suksesnya Amin, apakah itu termasuk pro dengan hukum selain Allah yang akhirnya nanti jadi ikut kufur juga? Atau bagaimana ya Ustaz? Hai barakallahu fik. Nah, tentunya Wahda siapapun kaum muslimin yang mendukung capres yang dinilai lebih berpihak kepada Islam atau dinilai mudaratnya ringan kepada terhadap Islam, yang merugikan Islam ringan mudaratnya. Tentunya semuanya berharap, semuanya punya keinginan capres yang dia pilih ini memberikan kebaikan. Begitu ya. Ya, tentunya mereka memilih capres tersebut, mendukung capres tersebut dilandasi optimisme, bukan dilandasi pesimisme. Kalau dilandasi pesimisme, ntar sama aja nih, udah ngapain saya dukung lah. Ya tentu dia tidak akan dukung, pasti Ya, dia dilandasi optimisme. Ya, walaupun politik tetaplah politik, tetapi optimisme itu yang melatar belakangi mereka untuk mendukung salah satu capres yang mereka nilai lebih dekat kepada Islam atau lebih mending, bahasa kita lah ya, nah, dibanding si A, si B gitu. Ya, yang ini didukung oleh ini oleh ini. Ya, tidak kita katakan bahwasanya ini berarti dia mendukung penerapan hukum selain Islam. Tidak demikian. Ya, ini itulah yang jadi latar belakang pengkafiran yang dilakukan oleh orang-orang ISIS, betul. ya, terhadap orang-orang yang semisal Wahdah gitu. Ya, sehingga dikatakan ikut nyoblos murtad gitu. Ya betul Ustaz, betul itu dia. Kemarin baru ada yang gitu Ustaz. Nah, ini nyoblos murtad ya. Karena mereka menganggap itu kalau nyoblos berarti mendukung ditegakkannya ya selain hukum Allah. Nah, ini para ulama nggak ada yang berdalil. Berarti kan tadi Syekh bin Baz memiliki fatwa yang keras sekali ya. Ya, Ya, sampai Syekh bin Baz menyebutkan empat tipe yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Satu yang selamat, bukan satu selamat dari keimanan, enggak, dia tetap kufur tapi kufur asghar, tetap kufur. Yang keadaannya demikian. Namun Syekh bin Baz ternyata dalam fatwa-fatwanya membolehkan berpartisipasi dalam pemilu yang di situ jelas pemimpinnya ya di satu negeri itu tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi diharapkan meminimalisir atau ya yang tadilah bahasanya paling mending begitu, paling mending, ya kan? Kan dalam kaidah disebutkan ya, la yudroku kullu la yudroku kullu. Sesuatu hal yang tidak bisa didapatkan semua ya berarti tidak mesti ditinggalkan semua. Kalau memang nggak bisa didapetin semua ya nggak bisa ditinggalin semua juga. Apa ada yang kebaikan di situ yang bisa diambil, ya. Jadi tidaklah mengharuskan Wahda atau PKS atau Salafi juga ada yang ikut nyoblos kan, dia. atau siapapun lah ya yang ikut nyoblos, orang Nahdien ya, Nahdien ya, PKB dukung Pak pasangannya Pak Anies kemarin, siapa itu namanya, Siap. siapa namanya capres Caimin, cawapresnya, Caimin, Ayah Caimin. Muhyiddin. Ya tentu kan banyak kiai-kiai Aswaja, kiai-kiai PKB, kiai-kiai NU yang mendukung Muhyiddin. Ya tidak melazimkan konsekuensi murtad semua karena Hmm. mendukung calon Nah, pemimpin yang berhukum dengan selain hukum. Karena mereka semua mendukung capres tersebut dilandasi optimisme yang tinggi bahwa pemimpin ini kelak akan berubah tatanan hukum yang berlandaskan dengan selain kitabullah menjadi yang selaras dengan kitabullah. Itu semua pasti dilandasi oleh optimisme. Kalau nah, dilandasi pesimisme, mereka nggak akan dukung. Mereka nggak akan dukung. Kenapa sih orang-orang ISIS nggak mau nyoblos? Karena pesimis. Buat apa nyoblos? Sama aja. Kan begitu. Nah, atau orang-orang yang nggak mau nyoblos lagi yang apa namanya mengkafirkan secara mutlak demikian. Nah, ini yang seperti ini harus berhati-hati juga kita ya. ya. Jangan sampai kita bablas. Ya, makanya banyak pengkafiran secara serampangan ya dari orang-orang yang bersemangat. Nah, kan yang dilandasi sebenarnya kecemburuan mereka juga ya. Mereka bukan niat buruk juga. Ya, niatnya itu bagus ya, tapi mereka tidak terbimbing, akhirnya serampangan mengkafirkan. Ya, Iya. serampangan mengkafirkan. Ya, kalau muslimin yang nyoblos Anies misalnya.
Itu kenapa nyoblosnya? Karena ingin agar Anies eh, lebih dekat kepada syariah, lebih mendukung Islam dan agenda-agenda kaum muslimin dan seterusnya. Ya, tidak dilandasi ingin mendukung Anies berhukum dengan selain hukum Allah. Tidak demikian. Nggak ada yang Masya Allah. demikian. Iya, Ustadz iya. Rizal dulu kemarin nyoblos enggak? Nyoblos Ustaz. Nyoblos. Ya. Apa landasannya? Apa karena Anies bakal berhukum dengan selain hukum Allah atau ada landasan optimisme Anies bakal memberikan dampak yang positif pada Islam? Pasti yang Ya itu, kedua kan? iya Nah, pasti. itu kan. Ya kan dari Nomor satu, sini aja. Ustaz sendirinya nomor satu, bukan nomor dua ya. Oh ya, maksud saya yang Yang kedua ketiga tadi apa? itu karena ada dilandasi oleh optimisme akan ada kebaikan buat Islam. Betul, betul. Ya Iya. gimana mau dikafirin orang optimisme begitu kan? Iya, nah, Optimisme, benar. dia optimis akan memberikan dampak kebaikan. Kok dikafirin? Nah itu kan Nah, pengkafiran yang dilakukan oleh orang-orang ISIS dan semisalnya yang demikian. iya, iya. Yang mereka sudah mencap, oh ini bakal mendukung tadi itu. Ditegakkannya selain hukum. Ini pasti mendukung. Nah, itu seperti itu keliru ya. Wah, Taibar iya. kalau gitu. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir saya, Ustaz. Takut Ustaz kecapean juga. Mohon maaf sekali, Ustaz. Tapi jujur, Ustaz, ini kajian luar biasa banget. Menjawab semua unek-unek saya. Alhamdulillah ini saya nggak bisa berterima kasih cukup kepada Ustadz karena ini semua adalah hal yang luar biasa buat kami. Semoga Allah memberi pahala sebesar-besarnya bagi Ustadz ya Ustadz ya, dan mengistiqomahkan walaupun banyak yang mungkin mencaci maki Ustadz. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Biasa Iya, itu. biasa ya Ustadz. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misalnya dari adik-adik yang lain, paling kita sepakati maksimal jam 9.30 ya. Karena Nah, kasihan Ustadz takut kemalaman, insya Allah ini kesepakatan 9.30. Pertanyaan dari saya ini terakhir, berhubung presiden kita bukan ulil amri, otomatis orang kafir yang ada di negeri kita berarti bukan kafir dhimmi atau kafir mustakmin ya Ustadz. Jadi mereka kafir harbi. Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, kalau kafir harbi itu sebenarnya halal memang Ustadz untuk mengambil harta mereka, tentunya dengan pertimbangan maslahat mudarat ya. Selain membahas maslahat mudaratnya, tapi dari sisi orang kafir harbi itu boleh kita ambil hartanya kan, seperti misalnya membajak produk mereka gitu karena mereka kafir harbi gitu. Atau karena misalnya Arab Saudi itu kan syariat Islam, sudah apa perjanjian damai dengan Jepang. Berarti semua orang kafir yang di Jepang itu adalah orang kafir muahid ya Ustaz. Betul ya Ustaz, muahid ya. Dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Bagaimana untuk itu Ustaz? eh, tafsir ayat Allah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia adalah balasannya jahanam dan seterusnya. Maka mukmin yang diharamkan dibunuh dan ada konsekuensi, ya, yaitu diberikan hukuman mati, dipancung, adalah mukmin kalau dibunuh dengan sengaja. Yang kedua, kalau tidak sengaja atau serupa dengan sengaja, maka tidak dipancung tapi bayar diat Ya. senilai 100 ekor onta. Nah, ini jenis mukmin yang jenis orang yang diharamkan dibunuh. Pertama mukmin. Apakah pembunuhan sengaja atau tidak sengaja? Sengaja dan tidak sengaja, efeknya adalah eh, apa namanya? Konsekuensi had. Apakah kalau sengaja dihukum mati? Ya. Kalau nggak sengaja atau keliru, apa namanya? Bayar diat dan Baik. bayar diat ke keluarga korban dan bayar kafaroh, bebasin budak. Bayar kafaroh kewajiban dia kepada Allah. Kalau bayar diat kepada korban. Nah, berikutnya orang-orang yang diharamkan dibunuh, namun tidak ada konsekuensi di sini, hanya berdosa. Yang pertama, ini nggak ada konsekuensi kata para ulama. Paling ditakzir keputusan hakim aja. Ya, pertama kafir zimmi. Yang kedua kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir mustakman. Kafir mustakman yang terakhir, kafir yang meminta suaka perlindungan kepada kaum muslimin atau negeri kaum muslimin. Dia datang, minta suaka perlindungan, suaka politik. Ya, maka ini kalau sudah ada yang memberikan jaminan keamanan, maka jangan kita membunuhnya. Ummu Hani radhiyallahu taala anha, saudari dari Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah, memberikan perlindungan keamanan kepada kerabat yang kafir. Ali datang, Ali bin Abi Thalib mau bunuh orang tersebut ketika Fathul Mekah. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perlindungan dari Ummu Hani. Ya, Allah Taala berfirman, wa in ahadun
minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Allah berfirman di surat Taubah, apabila datang seorang musyrik meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka beri dia perlindungan, ya, supaya dia bisa masuk ke negeri kaum muslimin hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah di negeri kaum muslim. Yang kedua, yang kita nggak boleh bunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, ya, dengan diberikan visa. Yang Nabi SAW menyatakan, ya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium aroma surga. Nah, yang berikutnya, ya, adalah kafir dhimmi, ahlu dhimmah, kafir minoritas, yang ini hanya cuma 3. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Majusi. Hindu Buddha nggak masuk. Yaitu orang kafir minoritas yang tinggal permanen di negeri kaum muslimin. Mereka tidak boleh dibunuh dengan syarat mereka per tahun, per kepala, per tahun setiap orang membayar, ya, namanya jizyah. Ya, jizyah. Yaitu 1 dinar per tahun hijriah. Ya, per tahun hijriah. Yang kerenya sekalipun juga tetap bayar. Yang kerenya, yang fakirnya. Ya, orang kafir itu nggak dapat zakat. Boro-boro zakat. Mereka aja wajib bayar jizyah. Nah, mereka syarat berikutnya lagi, mereka mesti tampil di bawah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin pakai kuda, pakai onta, dia naik kuda. Kalau kaum muslimin naik onta, dia naik keledai. Kalau kaum muslimin naik keledai, dia jalan kaki. Kalau kaum muslimin jalan kaki, di jalan kaki juga berjumpa dengan kaum muslimin, sementara gangnya sempit, dia mesti minggir, ya, ke tembok, begitu, ya. Dan dia tidak boleh menampakkan agamanya. Ya, makanya di masa Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim, Hajjaj bin Yusuf itu ketat sekali terhadap orang-orang kafir dhimmi di masanya. Sehingga orang-orang kafir Nasrani nggak boleh Natalan kecuali di rumah-rumah mereka saja. Tidak boleh besar-besaran di gereja dan segala macam. Ya, apalagi orang kafir Nasrani malah ngejek-ngejek kaum muslimin, itu bukan dhimmi itu. Nah, selain itu harbi. Ya, harbi. Orang kafir mu'ahad, ya, kalau dia ngejek-ngejek kaum muslimin jadi harbi. Nah, harbi itu yang selain kafir tadi. Ya, yang memerangi kaum muslimin atau yang lain. Nah, sekarang begini. Anggaplah di negeri kita itu kafir harbi. Salah seorang kiai dari Madura, namanya Kiai Toifur. Ya, Kiai Toifur apa itu, lupa saya. Kiai Toifur itu punya karya dalam bahasa Arab yang menjelaskan tentang hukum kafir harbi di sini. Dan beliau menjelaskan orang kafir non-muslim di Indonesia itu harbi semua. Kalau harbi tadi yang antum sebutkan, berarti konsekuensinya boleh dong dibunuh, boleh dong diambil hartanya. Namun ini nggak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Benar nggak? Sekarang lihat ini. Tetangga kita kafir, kafir ini, udah ambil aja motornya. Udahlah, tonjok aja orangnya. Udahlah, kita tumpahin aja darahnya. Mafsadat lebih besar. Betul. Keberadaan dia mafsadat nggak? Iya, keberadaan dia mafsadat. Nggak ada manfaatnya buat kaum muslimin. Mudorot. Tapi kalau kita bertindak tadi, mudorotnya lebih besar daripada kita tidak mengambil hartanya atau tidak menyakiti dia. Betul seperti itu kan? Betul, ya. Betul. Nah, berarti mereka ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Toifur Madura, bahwasanya mereka itu orang kafir harbi, namun dibiarkan atau tidak diambil harta mereka demi kemaslahatan yang lebih luas, demi menghindari kemudaratan yang lebih besar lagi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau misalnya bisa mengambil tanpa ada mudarat ke kaum muslimin seperti yang di Palestina tuh Ustadz ya, dulu ada seorang pemuda yang ngehack apa gitu bank Yahudi, saya kurang ingat, pokoknya intinya dia bisa nyuri uang-uang Yahudi kemudian dikasihin ke rakyat Palestina tanpa ketahuan selama berapa tahun, walaupun ujung-ujungnya ketahuan. Tapi selama misalnya nggak ada mudarat berupa ketahuan dan sebagainya, itu masih boleh mungkin ya Ustadz ya? Karena nggak ada mudarat ya nggak apa-apa. Ini kan masalahnya koidnya itu kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar nggak boleh. Siap. Gitu. Baik. Siap. Ya. Kalau sekarang hampir mustahil ya. Kemudaratan itu dihindari ya. Kita baru ya orang-orang minoritas di sini kan rasanya mayoritas.
Mereka penguasa semua. Siapa sih sampai-sampai dikatakan yang bisa jadi presiden di negeri ini yang direstui oleh katanya 9 naga. Oh, wes. Dan naga itu siapa? Hampir semua. Seperti itu. Ya hampir-hampir di Indonesia ini kita nggak lepas dari hal tersebut. Allah musta'an. Masya Allah, Insya Allah Ustaz kayaknya sudah cukup aja, kasihan udah 9.30 Ustaznya. Nanti kalau anak-anak ada yang nanya mungkin kita bisa langsung datang ke Tambun deh, ke Nah, pesantren taib. Ustaz ya, ke Nah, pesantren Ustaz, Ma'had ya. ya. Al Hasan pesantren. Nah, Oh, Ustaz. Insya Allah. Dan mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim. Ini jujur pertemuan yang luar biasa Ustaz, karena semua unek-unek saya terjawab di malam hari ini. Jadi saya udah nggak ragu lagi, udah punya bantahan kalau misalnya orang-orang salafiyin yang ngasih syubhat itu, alhamdulillah insya Allah kami sudah punya bantahan yang ilmiah. Semoga Allah beri pahala yang sebesar-besarnya pada Ustadz ya, menjaga Ustadz di atas kebaikan, kepada Ustadz, istri dan anak-anak, semoga di atas kebaikan selalu hingga mati dalam kondisi syahid di jalan Allah insya Allah. amin. Baik, Itu itu aja sebentar, Ustadz saya ya. mau tanya, itu ada Ashraf Ar-Rasyid. Iya, Ashraf kenal Ustadz? Beliau pernah ke Tambun itu dulu. Iya, iya, Ngaji ingat aja. apa itu, Mulakhos atau Darussulugh, saya lupa. Masya Allah. Apa ya? Ustadz Ya, ingatannya kuat banget ya Ustadz. Ustadz kuat banget nah. ingatannya. Ashraf ngaku Masya nggak Allah. pernah ke Tambun dulu? Tiap Ahad. Nah, Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. iya. Tiap Ahad maghrib kan? Nah, Atau Mulakhas pada Isya. Syekh Soleh Fauzan. Nah, iya itu. Antum kan di Bandung ya, waktu itu lagi di Bekasi kalau nggak salah ya. Iya, Iya, udah kerja lagi di Bekasi, Ustaz. Nah, Masya Allah. alhamdulillah. Siap. Iya, iya, iya. Iya. Baik. Baik, Ya, ya. saya rasa demikian aja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, anak-anak semuanya